tahap keduanya, kita harus mencari SSXX dan SSXY, atau mungkin ya kita balik aja ya, SSXY dan SSXX seperti ini. Kita tuliskan dulu rumusnya. Jadi untuk SSXY kita punya rumus jumlah dari X dikurangi X bar dikali Y dikurangi Y bar. Kemudian kalau SSXX itu adalah jumlah dari X dikurangi X bar, kemudian kita kalikan dengan X dikurangi X bar atau X bar kuadrat, atau X dikurangi X bar kuadrat ya maksudnya ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Untuk memudahkan, kita bikin tabel dulu. Kita tuliskan nilai jam pada sumbu X nya, kemudian kita kurangi X dikurangi X bar. X barnya tadi kita udah dapat berapa? 3,9 ya. X barnya yang ini 3,9. Sekarang kita coba plotkan, mungkin kita tulis di sini aja buat penanda. X barnya itu adalah 3,9. Lalu kita kurangi 4,4 dengan 3,9. Selanjutnya kita bikin yang Y-nya. Y barnya itu adalah berapa tadi? 74,3. 74,3. Lalu kita plotkan. Di sini ada Y-nya, kita plotkan dulu. Setelah itu kita cari Y dikurangi Y barnya. Selanjutnya kalau sudah, kita kan udah cari ini, kemudian kita kalikan dulu, baru nanti kita jumlahkan. Berarti kita bikin tabel lagi ketika X dikurangi X bar dikali Y dikurangi Y bar. Berarti nanti 0,5 kita kalikan dengan 6,7. Oke, setelah itu kita akan coba jumlahkan. Jadi jumlah dari X min X bar dikalikan dengan Y min Y bar. Jadi jumlah yang, atau gini aja ya, langsung ya, kita jumlahkan yang bagian ini ya. Maka setelah kalian jumlahkan akan didapatkan minus 191,02. Nah, ini itu merupakan X S S X Y. Nah, ini adalah nilai X X S Y nya. Nah, apakah sudah selesai? Jawabannya belum. Kita baru bisa mencari yang ini. Kurangnya adalah yang ini. Kita tinggal kuadratkan bagian yang ini. Kita coba bikin tabel sebelahnya aja, kita kuadratkan. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan coba jumlahkan. Maka akan didapatkan 29,42. Dan itu merupakan SSXX. Sampai situ paham ya? Nah, kalau kalian menghitung tapi nanti tidak sama persis, itu nggak apa-apa, karena kemungkinan karena koma yang tadi kita bulatkan. Kayak misalkan yang ini 3,9, itu 3,9 itu belakangnya masih ada angka 3333. Nah, jadi kalau kalian mencantumkan tiganya ya nanti di bagian sininya akan cukup berbeda. Berarti kita sudah dapat SSXX sama SSXY-nya. Nah, itu baru langkah kedua ya. Kemudian apakah ada langkah ketiga? Tentu ada. Langkah ketiganya adalah kita harus mencari nilai B. Nilai B itu merupakan gradien garis regresi. Jadi B itu punya rumus, sebentar. B itu rumusnya adalah SSXY bagi SSXX. Kita coba masukkan.
XY nya adalah minus 191,02, XX nya adalah 29,42 sama dengan minus 6,49, atau kalau kalian mau membulatkan bisa minus 6,5. Lalu langkah keempat itu kita harus mencari nilai A, titik potong Y nya, titik potong sumbu Y. Nah, jadi kita harus nyari A, titik potong sumbu Y nya. Cara mencarinya gimana? Jadi garis regresi linier, kita tulis dulu, garis regresi linier itu punya bentuk umum Y topi sama dengan A ditambah BX. Kemudian kita harus substitusikan X dan Y dengan X rata-rata dan Y rata-rata, sehingga menjadi Y bar sama dengan A ditambah BX bar. Kita tuh mau cari A, maka pindah ruas menjadi Y bar dikurangi BX bar. Nah, kita cari A menggunakan rumus yang ini. Maka A sama dengan Y barnya adalah 74,3 dikurangi B nya itu 6,5. Nah, tunggu, minus 6,5 ya, minus 6,5 dikali X bar. X barnya tadi 3,9, bener nggak? Bener ya, ini ya yang atas ya, 3,9. 74,3 dikurangi, kita kalikan dulu 6,5 sama 3,9, yaitu 25,35. Kemudian tandanya kan minus ketemu minus, berarti berubah menjadi plus 25,35. Maka 25,35 kita tambahkan dengan 74,3, nanti didapatkan 99,65. Selanjutnya soal tadi kita udah dapat, ini langkah keberapa? Langkah keempat ya. Langkah kelima kita bisa mencari persamaan persamaan garis regresi liniernya. Persamaan garis regresi liniernya. Tadi bentuk umumnya adalah Y sama dengan A ditambah BX. Berarti kita bisa masukkan A-nya adalah 99,65. Kemudian tadi B-nya berapa? B-nya adalah minus 6,5. Bisa kita tulis minus 6,5 X. Nah, ini merupakan persamaan garis regresinya. Selanjutnya, kita harus menginterpretasi nilai A dan B. Mungkin kita tulis dulu, nilai A-nya tadi kan 99,65. Kemudian nilai B-nya itu minus 6,5. Maksudnya gimana? Nah, untuk nilai A yang ini, itu artinya apa? Artinya adalah jika waktu yang digunakan untuk menggunakan media sosial, medsos, itu 0 jam per hari, maka nilainya bisa mencapai 99,65. Paham ya? Nah, untuk yang B, interpretasinya adalah setiap waktu yang digunakan untuk media sosial atau medsos naik 1 jam, maka nilai akan turun sebesar 6,5
Sampai situ paham? Selanjutnya, untuk nomor 5 kita disuruh untuk menghitung atau memprediksi nilai siswa menggunakan rata-rata waktu 3,8 jam untuk menggunakan media sosial dengan menggunakan persamaan garis regresi yang sudah ditemukan. Kita tulis dulu persamaan garis regresi yang sudah ditemukan itu adalah 99,65 kita kurangi dengan 6,5 X. Ingat tadi Y itu melambangkan nilai siswanya, kemudian X-nya itu melambangkan waktu rata-ratanya. Sehingga kita bisa langsung mengganti, kita yang mau dicari adalah nilainya. Kemudian kita tulis 99,65 dikurangi 6,5, X-nya kamu isi dengan 3,8. Maka akan didapatkan 99,65 dikurangi 24,7. Maka Y-nya sama dengan berapa? 74,95. Atau kalau mau dibulatkan berarti 75.